Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-imam Sayyidina Qutbil Irsyad wa Ghasibil al-Habib Abdullah bin Awil Haddad wa alayka bi imarati awqatika bi wazaifil ibadat hatta la tamurra sa'atan min lailin aw nahar illa wa takunu laka fiha wazifah minal khair. Di antara wasiat daripada Imamul Haddad adalah, hendaklah engkau wahai saudaraku isilah setiap waktu-waktumu itu dengan aktivitas ibadah, dan janganlah sampai berlewat akan waktu dengan sia-sia, baik itu di waktu malam ataupun waktu siang, kecuali engkau dalam keadaan melakukan aktivitas kebaikan. Tastaghriquha biha, dan engkau menyibukkan diri dengannya. Artinya begitu pentingnya waktu itu. Jangan sampai waktu itu berlalu begitu saja tanpa ada makna apapun, tidak memberikan manfaat dunia apapun ataupun akhirat. Bukankah disebutkan bahwasannya al-waqtu waqsu malil abdi, waktu itu adalah modal utamanya seorang hamba. Jadi modal utama kita itu adalah waktu. Fazalika tazharu barakatul afat, maka dengan begitu akan tampaklah akan keberkahan waktu. Apa arti waktu berkah itu? Waktu berkah itu adalah ayan jizal abdu a'malan kasiratan fi awqatin qalilah. Seorang hamba dapat menyelesaikan dari setiap amal-amalnya yang banyak itu dengan waktu yang sangat singkat. Waktunya sedikit, tapi banyak sekali amal yang dia bisa kerjakan. Misal, salah seorang wali perempuan, Rabi'atul Adawiyah, beliau setiap malam bisa menyelesaikan sholat sampai 500 rakaat. Bukankah itu merupakan waktu yang berkah? Kalau orang tidak mengerti arti berkah, mungkin ngambil kalkulator, dihitung 2 rakaat itu berapa menit makan waktu, terus sampai 500. Wah, tidak mungkin. Tapi karena Allah memberkahi waktunya sang wali tadi, dia sanggup melakukan dengan banyak amal dengan waktu yang sangat singkat. Syekh Abu Bakar bin Salim misalnya, beliau beberapa tahun sering melaksanakan sholat subuh dengan wudhu isya. Berapa rakaat yang dikerjakan dengan wudhu isya, berarti semalaman tidak dalam keadaan tidur. Sekalipun tidur dilakukan dalam keadaan duduk. Kita misalnya hari Jumat di masjid, kemudian pada saat mendengarkan khutbah kita mengantuk, akhirnya tertidur. Bagaimana? Apakah Jumatnya tidak sah karena tertidur pada saat mendengarkan khutbah? Tentu saja tidak membatalkan. Kenapa? Karena dia tidak bergeser dari tempat duduknya. Seandainya dia duduk dalam keadaan tertidur, berapa menit pun, berapa lama pun dia tertidur, tapi tidak bergeser,
tidak akan batal. Tapi seandainya pada saat dia bangun dari tidurnya di masjid itu, rupa-rupanya posisi kakinya kayak gini misalnya, nah itu batal. Atau seseorang yang kenal akan kejujurannya ada di samping kita mengatakan, tadi waktu kamu tidur kamu mengeluarkan angin, kentut maksudnya. Kita tahu yang memberikan kabar kepada kita adalah seseorang yang jujur, maka batallah sholat kita. Seandainya yang memberitahukan itu kita tahu orang ini seringkali berdusta, kamu tadi waktu tidur mengeluarkan angin, itu tidak membatalkan. Karena yang memberikan kabar bahwa kita itu keluar angin ini sudah biasa berdusta. Jadi harus seseorang yang kita yakini akan kebenaran ucapannya. Pokoknya kalau maq'adun ala, ya, pokoknya dia tempatnya tidak berubah, tidak membatalkan. Walaupun dia tertidur di dalam mendengarkan sholat Jumat, tapi kalau berubah waktu bangun batal. Atau tempat duduknya itu berlubang-lubang. Maksudnya tuh begini, kan ada di pedalaman Loksado ada namanya longhouse, rumah panjang di Loksado tuh. Nah, jadi lantainya itu terbuat dari paring, jadi lantainya itu berlubang-lubang. Nah, seandainya kita melaksanakan sholat Jumat, dibikin masjid di situ, lantainya dari paring-paring yang berlubang, lalu kita tertidur, setelah terbangun, walaupun tidak berubah posisi, tetap batal, karena lantainya itu berlubang-lubang kayak gitu. Nah itu. Jadi harus dipahami kita ini dalam keadaan batal atau tidak pada saat mendengarkan khutbah Jumat itu. Karena khutbah Jumat itu menduduki sholat 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Karena ada khutbah, 2 khutbah, maka yang 2-nya itu adalah sholat yang 2 rakaat. Berarti mendengarkan khutbah itu hukumnya wajib. Sedangkan melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid itu sunat aja. Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan silahkan baru masuk ke masjid sudah khutbah, laksanakan sholat sunat 2 rakaat, tapi cari posisi yang aman, jangan mengganggu orang yang di belakang. Ada lagi pendapat yang lain mengatakan nggak usah tahiyatul masjid, itu kan sunat, yang wajib itu mendengarkan khutbah. Nah, khutbah itu wajib didengarkan. Jangankan kita bicara, pada saat khutbah Jumat itu menegur orang, jangan bicara, itu sama kita lago, bikin kelalaian. Menegur aja kada boleh, apalagi kita sendiri yang ngobrol. Nah itu jadi bisa merusak Jumat kita. Jadi keberkahan waktu itu adalah suatu amal yang dengan banyaknya amal dikerjakan, waktu yang sedikit, waktu sedikit tapi bisa mengerjakan banyak amal. Kemudian lagi ada seorang imam, itu As-Sajjad, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu, setiap malam melaksanakan sholat 1000 rakaat. Kalau orang suka menggunakan logika semata-mata, kada percaya masa satu malam bisa melaksanakan sholat 1000 rakaat. Tetapi di dalam catatan sejarah memang seperti itu. Makanya beliau diberi gelar As-Sajjad, seseorang yang banyak melakukan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ali Zainal Abidin. Nah, banyak sekali para aulia Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengerjakan sholat dalam waktu yang singkat, sanggup sampai ratusan rakaat yang dikerjakan, bahkan ribuan. Nah, itu karena Allah telah memberikan keberkahan waktu kepada mereka. Nah, waktunya berkah. Wa tahsulu faidatul umr,
Apabila kita menggunakan waktu-waktu kita di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan yang memiliki nilai ibadah, maka itu memberikan keberkahan pada umur kita. Umur kita berberkat apabila banyak digunakan untuk ibadah. Makanya orang yang meninggalkan sholat itu, antara siksaan di dunia yang Allah berikan kepadanya adalah yunzaul barakah min umrih, dicabut berkah umur orang yang meninggalkan sholat itu. Berkah umurnya dicabut oleh Allah. Jadi jangan kita berani-berani meninggalkan sholat itu. Wa yadumul aqbal 'ala Allah Ta'ala, dan dia senantiasa dalam keadaan menghadap kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi an taj'ala lima tata'atahu minal 'adat kal akli wa syurbi wa sa'il ma'ashi awqatan takhusuha. Dan sepatutnya bagi kita untuk mengkhususkan waktu di dalam melakukan adat atau kebiasaan. Misalnya mandi kita khususkan waktunya, misalnya 2 kali sehari, ada jam-jam tertentu untuk mandi pagi, mandi sore, itu dikhususkan. Seperti makan misalnya, orang dahulu tuh kadang makan 3 kali, makan 2 kali aja, pagi dengan sore. Orang zaman sekarang mesti 3 kali makannya. Maka atur waktunya. Untuk urusan dunia saja kita harus punya tertib, punya disiplin waktu. Begitu pula dalam urusan akhirat, ada tertibnya. Sholat ada waktu-waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya sholat itu ada waktu-waktunya yang diwajibkan, waktu-waktunya. Nah, pada saat kita mengamalkan, mengerjakan sesuatu yang menjadi kebiasaan kita, makan, minum, atau mencari nafkah, wasa'yu lil ma'ashi, ada waktu-waktu tertentu. Jangan tidak beraturan, ada waktu-waktunya kita. Ini namanya disiplin, ya. Wa'lam annahu la yastaqimu ma'al ihmali hal. Ketahuilah bahwasanya tidaklah sesuatu itu menjadi baik dan lurus apabila dalam keadaan lalai. Itu suatu keadaan yang lalai itu tidak akan menjadi sesuatu menjadi sempurna. Wala yasluhu ma'al iqbali bal. Begitu pula tidak akan menjadi bagus suatu keadaan apabila orang itu dalam keadaan lengah. Maka berkatalah Hujjatul Islam rahimahullah, nafa'anallah bih. Berkata Imam Ghazali, ujar Imam Ghazali, yan bagi antu za'auqatuka wa turattibu auradaka wa tu'inu likulli waqtin syuglan la tata'adda. Maka sepatutnya engkau bagi-bagi waktu itu dan susunlah setiap wiritan-wiritan kita, susunlah waktu-waktu untuk baca wirid, zikir dan sebagainya. Jadi diatur. Misalnya baca Rotibul Atos habis Isya, Rotibul Haddad habis Maghrib bacanya, habis Asar Hijib Bahar. Itu semuanya disusun, diatur waktunya. Apabila habis subuh Wirdul Latif, kalau mau baca lagi Wirdul Latif habis Asar, atau 2 kali dalam sehari, pagi dengan sore, tapi biasanya pagi Wirdul Latif dibaca. Nah, itu semua wiritan-wiritan itu sudah ada tertibnya, ada susunan dan aturannya. Orang bikin majelis harus ada juga punya waktu, ada tertibnya. Malam Jumat jam berapa? Oh, dari 8:30. Kalau pengen banyak pahala keberkahannya, hadir 8:30. Jangan hadir jam 10, itu orang budikan sudah itu. Nah, ikut aturannya, tertibnya. Kalau kau pengen berkah, kalau kadang ngerti berkahnya, ya seperti ini dijelaskan.
Jadi jangan dilanggar itu tadi, jangan dilanggar. Jadi sudah kita bikin aturan seperti itu. Ya. Wala tu'asiru fihi siwah, jangan sampai ada pekerjaan yang lain yang mempengaruhi kita sehingga kita melanggar tertib yang sudah kita susun tadi. Jangan sampai ada yang melanggarnya itu. Kadang-kadang kita ini kan ada yang tiba-tiba ada tamu kah, ada apa kah, tamu datangnya habis asar, padahal habis asar dia biasa membaca hizib bahar. Wah, gimana itu? Ya, layani dulu tamunya, kalau sudah beres kembali lagi kepada hizibnya atau wiridnya tadi. Wa amma man taraka li nafsihi muhmalan suda ihmal lil bahaim yashtagilu fi kulli waqtin bima ittafaqa kaifa ittafaqa. Adapun orang yang membiarkan dirinya dalam keadaan lalai seperti halnya binatang. Binatang itu nggak punya tertib, binatang tidak punya aturan. Nah, jadi ada manusia yang ikut sebagaimana binatang yang hidupnya bebas, tidak ada aturan, yaitu menyibukkan diri di setiap waktunya atas keinginannya saja. Pokoknya kalau dia mau, dia akan kerjakan apapun. Ayam misalnya, atau misalnya kucing. Kucing musim dingin, musim hujan, musim kawin, bebas, kada pakai harus datang ke penghulu, kawin aja. Itu aturannya, tidak ada si kucing tadi. Ini manusia punya aturan. Sholat ada waktu-waktunya, iya kan? Mau tidur kadang-kadang ada yang ngatur jam tidur. Saya biasa tidur begini, kalau saya lewat jam 11, bagaimana nanti kerja liper. Liper tuh kerjanya jam 11 malam. Kerjanya lebih berat daripada ginjal untuk membersihkan apa racun-racun, toksin-toksin di tubuh kita. Makanya kalau kita begadang itu nanti efeknya akan muncul nanti. Karena waktu untuk istirahat harus digunakan itu. Nah, fatamdi aksara awqatihi do'i'ah, maka berlalulah waktu-waktunya itu dalam keadaan sia-sia, kosong, waktunya terbuang karena tanpa ada aturan. Makanya Rasulullah SAW dia bersabda, ni'matani maqbunun fihi ma katsiru minan nas. Ada dua nikmat ujar Nabi, yang dengan dua nikmat ini banyak sekali manusia yang tertipu. Ni'matani maqbunun fihi ma katsiru minan nas. Ada dua nikmat yang menjadikan banyak manusia yang tertipu. Apa itu? As-sihah, badan sehat. Itu nikmat. Setelah orang itu mengalami sakit, baru tahu nikmatnya sehat. Allah dengan caranya mengingatkan kita akan arti sebuah kesehatan pada saat kita diberikan sakit. Wah, nikmat juga nih. Itu yang pertama. Yang kedua, al-faragu, waktu lapang. Pada saat kita punya banyak waktu, wah santai, duduk-duduk, nongkrong-nongkrong, ngobrol dan sebagainya, itu nikmat. Karena kita tidak dalam keadaan sibuk, lagi santai. Tapi berapa banyak waktu yang terbuang untuk santai-santai, untuk ngobrol-ngobrol, itu berapa banyak waktu yang terbuang. Nah, makanya ujian Nabi SAW, ini dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu. Ya, tertipu manusia. Salah seorang daripada wali Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir ini adalah yang mengarang yang biasa kita baca, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Siapa yang menyusun dan mengarangnya? Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir.
Apabila kita berziarah ke makam aulia, sebelum duduk kita beri salam dulu sang wali tadi. Salamullah ya sadah minar rahman yaghsyakum ibadallahi jinakum qasadnakum tolabnakum. Itu pun dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Ada lagi kitab Majmu'ul Kalam, Sulamut Taufiq, itu karangan Habib tadi. Habib Abdullah bin Husin bin Thahir ini menggunakan waktunya untuk mengajar, masuk ke kampung-kampung, mengarang kitab, berdakwah, membimbing masyarakat. Di samping itu pula beliau mempunyai zikir yang setiap hari harus diselesaikan. Apa yang dibaca? Membaca ya Allah 20.000 kali setiap hari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya 25.000 kali amalannya Habib Abdullah bin Husin bin Thahir. Kemudian lagi bukan hanya itu yang dibaca, beliau juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 25.000 kali dalam sehari. Bayangkan waktunya yang beliau gunakan, ya. Membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Nah, belum lagi pada saat beliau melaksanakan sholat duha sampai 10 kali menghatamkan Al-Quran. Suatu hari datang murid beliau memberi hadiah berupa jam tangan. Kata sang murid, wahai guru, saya ngasih jam. Baik, kata beliau. Setelah jam tangan itu diserahkan, setelah beberapa waktu, berkata Habib Abdullah bin Husin bin Thahir, aku ingin kembalikan jam ini kepadamu. Kupikir jam ini sudah rusak pada saat kau berikan kepadaku. Apa kata murid yang menyerahkan jam tadi? Ya Habib, itu tidak rusak. Jam itu setiap hari harus diputar, otomatis. Jam otomatis itu harus diputar. Apa kata Habib Abdullah bin Husin bin Thahir? Aktivitas siang dan malamku sudah penuh. Berzikir ini, membaca ini, baca Al-Quran, bahkan setiap hari sholat witir sampai menyelesaikan 10 juz Al-Quran, sholat duha 10 juz Al-Quran. Aku tidak punya lagi waktu untuk memutar jam ini, maka silahkan kau bawa jamnya. Dia menolak untuk memakai jam tadi, nggak punya waktu lagi memutar jam ini pun nggak punya waktu. Semuanya habis digunakan untuk berzikir, kemudian berselawat kepada Nabi Muhammad, ibadah dan ibadah selalu. Ini satu contoh bahwasannya seorang wali istiqomah itu dia senantiasa hatinya tidak pernah lupa dengan Allah dan batang tubuhnya selalu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Al-Habib Abdullah bin Husin bin Thahir ini. Dan waktu akan terus berjalan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama waktu. Apa firman Allah? Wal asri, satu demi masa. Wal fajri wal layali ashrin. Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu, waktu fajar. Kemudian Allah juga bersumpah dengan menyebut lail, wan nahar dan sebagainya. Kenapa sampai Allah menyebut waktu? Itu menjelaskan betapa pentingnya kita menghargai waktu, menjaga waktu. Jangan sampai waktu ini terbuang dengan sia-sia. Dan gunakan setiap waktu yang ada. Kita bikin aturan-aturan di dalam membaca wirid-wirid dan zikir dan sebagainya. Dan Nabi SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga waktu itu saling berdekatan.
Jadi kalau kita ini waktu sudah semakin dekat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, fatakunu sanah kasyahr, 1 tahun seperti 1 bulan tanpa terasa. Ini waktu begitu berdekatan. Kayaknya kemarin barusan kita tahun baru, ini sudah bulan Desember, mau tahun baru lagi nih. 1 tahun seakan-akan 1 bulan. Apabila waktu ini sudah saling berdekatan, maka kita sudah mendekati apa yang dinamakan hari kiamat, sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Wa syahru kal jumu'ah, sedangkan 1 bulan itu seperti 1 minggu, 1 Jumat. Jumat kan setiap minggu datang. 1 bulan itu seakan-akan seperti 1 minggu. Wa takunul jumu'ah kal yaum, dan 1 minggu atau 1 Jumat itu seperti 1 hari. Wa yakunul yaum kasa'ah, dan 1 hari itu seperti 1 jam tanpa terasa, ya. Wa takunu sa'ah kadarmati binar, dan 1 waktu itu, 1 jam itu akan menjadi seperti orang yang menyalakan api, menyala langsung. Kita buka kompor, nyalakan api, seperti itu waktunya. Itu hitungan 1 jam seperti orang yang menyalakan api. Hadis ini diriwayatkan daripada At-Tirmizi. Jadi Nabi SAW menjelaskan kepada kita bahwasannya la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman, tidak bakal terjadi hari kiamat sehingga waktu itu akan saling berdekatan. Kalau sudah kita ini sebentar-sebentar, seminggu, sebentar-sebentar malam Jumat, berarti kita sudah mendekati daripada datangnya hari kiamat. Maka bersiap-siap, persiapkan diri kita, penuhi setiap majlis-majlis ilmu, banyaki aktivitas zikir, jangan lupa sholat, jangan lupa semua kewajiban-kewajiban kita, karena itu nanti akan menjadi saksi kita untuk keselamatan kita di akhirat. Dan sebuah penyesalan yang tiada akhirnya adalah manakala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta iza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan bima taraktu. Sehingga apabila sudah datang kepada salah seorang daripada mereka akan kematian, maka dia berkata, rabbirji'un, ya Allah kembalikan lagi aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan bima taraktu, sehingga aku bisa beramal amalan yang dahulu aku tinggalkan waktu di dunia. Tapi apa jawaban Allah? Kalla, nggak bisa lagi. Kamu sudah masuk ke dalam kubur baru menyesal, nggak bisa lagi. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu kan hanya sekedar kata-katamu saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumin yub'atsun, di hadapannya ada tembok tebal yang bernama barzakh, nggak ada yang bisa tembus dari alam barzakh itu.